Bayangkan kalau setiap pagi Anda bangun dengan tubuh yang enteng, langkah terasa mantap, napas lega seperti habis liburan ke pegunungan, dan pikiran jernih tanpa pusing sedikit pun. Indah ya? Padahal, banyak orang mengira bahwa ketika umur sudah melewati angka 50, hidup tinggal jalan pelan, duduk banyak, capek sedikit langsung rebahan. Eits, siapa bilang? Dokter-dokter zaman sekarang justru punya pesan yang bikin banyak lansia manggut-manggut. Usia boleh naik, tapi kualitas hidup harus ikut naik juga. Sering banget kita ketemu para orang tua yang sebenarnya ingin bugar, ingin aktif, ingin tetap sehat, tapi bingung harus mulai dari mana. Ada yang bertanya, "Dok, apa saya ini masih bisa fit kayak dulu? Apa nggak terlambat?" Nah, justru inilah rahasia yang mau kita bongkar hari ini. Karena menurut dokter, tubuh manusia itu luar biasa. Asal diperlakukan dengan benar, tubuh bisa comeback bahkan di usia 70 sekalipun. Yang penting ada ilmunya dan tentu saja ada niatnya. Di video kali ini, kita akan membahas tips sehat dan bugar di usia tua menurut dokter. Dikemas dengan gaya santai, mudah dipahami, dan pastinya bikin semangat. Bukan teori ribet, bukan istilah medis yang membuat kening berkerut, tapi panduan sederhana yang bisa langsung dipraktekkan mulai hari ini. Mau tetap kuat saat bermain sama cucu? Mau tetap gesit jalan ke pasar? Mau jantung lebih sehat dan pikiran lebih cerah? Semua akan dibahas tuntas. Tapi sebelum kita mulai, ayo tunjukkan dulu semangat sehatmu. Klik tombol like sekarang. Subscribe biar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa tekan loncengnya, karena siapa tahu tips hari ini bisa jadi titik balik hidup sehatmu. Selamat datang di channel ini, tempat di mana usia boleh bertambah, tapi semangat tetap menyala seperti anak muda. Yuk kita mulai perjalanan sehatnya bareng-bareng. 1. Gerak itu obat. Dokter sering bilang, tubuh manusia itu ibarat mesin. Kalau dipakai, dia hangat dan lancar. Tapi kalau dibiarkan nganggur, karatan. Nah, hal ini terutama berlaku pada usia lanjut. Banyak lansia yang merasa bergerak itu berat, capek, atau saya kan sudah tua, mau gerak apa lagi? Padahal, justru di usia inilah tubuh sangat membutuhkan aktivitas fisik untuk tetap hidup dengan nyaman dan mandiri. Gerakan sederhana seperti jalan santai tiap pagi, menyapu halaman, menjemur pakaian, atau sekedar melakukan peregangan ringan bisa memberi manfaat besar. Dokter menyebut ini sebagai low impact movement, yaitu gerakan ringan yang nggak bikin ngos-ngosan, tapi cukup untuk membuat jantung bekerja lebih baik, sendi tetap fleksibel, dan otot tidak cepat mengecil. Ingat, otot yang tidak dipakai akan cepat melemah. Dan begitu melemah, resiko jatuh, kram, bahkan sakit pinggang bisa meningkat drastis. Bayangkan tubuh seperti pintu. Kalau jarang dibuka, engselnya bisa kaku. Tapi begitu dibuka tiap hari, dia bergerak mulus tanpa bunyi kerit-kerit. Nah, tubuh kita juga begitu. Gerakan kecil yang rutin jauh lebih baik daripada gerakan besar, tapi jarang. Orang tua sering merasa harus olahraga berat agar terlihat serius. Padahal dokter justru melarang latihan berlebihan karena bisa membebani jantung dan sendi. Yang dibutuhkan bukan intensitas tinggi, tapi konsistensi. Aktivitas sederhana seperti jalan 20 hingga 30 menit per hari sudah cukup untuk meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki sirkulasi darah, mencegah tekanan darah naik, hingga membuat otak lebih segar. Bahkan, penelitian menunjukkan lansia yang aktif bergerak punya resiko demensia lebih rendah dibandingkan yang hanya duduk seharian. Jadi, bergerak bukan cuma soal fisik, tapi juga menjaga kejernihan pikiran dan suasana hati. Dokter pun punya trik lucu untuk memulai kebiasaan ini. Jangan pikir, saya mau olahraga hari ini. Pikir saja, saya mau gerak sedikit. Karena kalau kita membayangkan olahraga itu sesuatu yang berat, otomatis otak langsung mengeluh duluan. Tapi kalau bilang gerak sedikit, tubuh jadi lebih santai dan mau berpartisipasi. Mulai dari yang gampang, jalan di halaman 10 menit setelah bangun tidur, peregangan tangan dan kaki 3 kali sehari, berdiri setiap 30 menit jika terlalu lama duduk, atau ikut senam ringan via video YouTube. Kuncinya cuma satu, jangan diam terlalu lama. Bahkan dokter bilang, diam kelamaan itu musuh terbesar lansia. Jadi,
Yuk, jadikan gerak sebagai obat harian, gratis, aman, dan manfaatnya luar biasa. 2. Makan seimbang, bukan sekadar kenyang. Salah satu PR terbesar bagi lansia adalah soal makan. Banyak yang merasa sudah cukup hanya dengan asal perut terisi, padahal dokter sering mengingatkan, yang kita makan di usia tua bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk membantu tubuh bekerja lebih ringan. Semakin bertambah usia, sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan tubuh membutuhkan nutrisi yang tepat agar semua organ tetap kuat, seperti tim sepak bola yang solid. Dokter selalu berkata sambil senyum, kalau muda makan sembarangan, tubuh masih bisa kompromi. Tapi kalau sudah tua, tubuh minta yang terbaik. Artinya, makanan harus dipilih bukan karena enak semata, tapi karena fungsinya. Misalnya, sayur dan buah tak hanya memberi rasa segar, tapi juga membawa serat yang membantu pencernaan lancar, mencegah sembelit, musuh bebuyutan lansia, dan menjaga bakteri baik dalam usus tetap bahagia. Protein juga bukan kalah penting. Lansia sering mengalami penurunan massa otot atau istilah medisnya sarkopenia. Tapi jangan takut, ini bisa dicegah dengan konsumsi protein berkualitas seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Dokter bahkan menyarankan minimal 1-1,2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi, kalau berat badan 60 kilogram, kebutuhan proteinnya bisa sekitar 60-72 gram sehari. Nah, ini bukan angka menakutkan kok. 2 telur, sedikit ikan, dan seporsi tempe sudah cukup mendekati. Karbohidrat nih, sering disalahpahami. Banyak yang takut makan nasi atau takut gula naik. Padahal bukan karbohidratnya yang salah, tapi pilihannya. Dokter lebih suka lansia makan karbohidrat kompleks seperti jagung, ubi, oatmeal, atau nasi merah karena pelepasan energinya lambat, membuat kenyang lebih lama, dan tidak membuat gula darah melonjak bak roller coaster. Tubuh pun stabil, kepala lebih ringan, dan tenaga lebih tahan lama. Yang perlu diingat juga, makan porsi kecil tapi sering lebih baik daripada makan banyak sekaligus. Soalnya sistem pencernaan lansia cenderung sensitif. Makan terlalu banyak membuat cepat begah, mengantuk, atau bahkan heartburn. Dokter suka bilang, makan itu bukan perlombaan, yang penting cukup, tidak perlu berlebihan. Garam dan gula? Ini 2 sahabat yang sering jadi biang masalah. Dokter selalu menekankan, kurangi gula untuk menjaga stabilitas gula darah dan batasi garam untuk menjaga tekanan darah tetap tenang dan stabil seperti air danau pagi hari. Bumbu rempah bisa jadi sahabat baru, kunyit, jahe, ketumbar, bawang putih, rasanya enak, sehat pula. Jadi, konsep besarnya adalah makan yang memberi energi, bukan makan yang bikin capek. Ketika tubuh mendapat nutrisi seimbang, lansia lebih mudah bergerak, tidur lebih nyenyak, mood lebih stabil, dan resiko penyakit pun menurun. Pokoknya, makan seimbang itu bukan diet, tapi seni merawat tubuh dengan cinta. 3. Minum air yang cukup. Jangan nunggu haus. Dokter sering bilang, tubuh kita ini sebenarnya pabrik air berjalan. Lebih dari 60% tubuh manusia adalah cairan. Tapi masalahnya, saat usia mulai menua, kemampuan tubuh untuk merasakan haus mulai menurun. Itu sebabnya, banyak lansia yang sebenarnya sudah dehidrasi, tapi merasa baik-baik saja. Tahu-tahu pusing, lemas, atau tiba-tiba tekanan darah naik turun seperti harga cabai di pasar. Dehidrasi pada usia tua bukan sekadar bibir kering atau tenggorokan seret. Dampaknya bisa sampai ke otak, ginjal, jantung, bahkan suasana hati. Dokter sering bercanda, kurang minum itu bukan cuma bikin haus, tapi bikin mood ikut kering. Dan memang benar, kekurangan cairan dapat membuat lansia mudah lelah, sulit fokus, cepat marah, dan tidur pun jadi tidak nyenyak. Karena itu, penting sekali minum setidaknya 6-8 gelas air sehari. Tidak harus air putih saja, boleh teh tawar, infused water berisi lemon atau mentimun, atau air hangat yang membuat tubuh terasa nyaman. Yang penting, cairan masuk dengan cukup. Dokter menyarankan minum sedikit-sedikit tapi sering, bukan langsung banyak dalam satu waktu. Cara ini lebih lembut untuk tubuh dan tidak membebani ginjal. Salah satu trik lucu yang sering disarankan dokter adalah jangan menunggu haus,
tunggu jam. Misalnya setelah bangun pagi, minum 1 gelas. Setelah aktivitas sedikit, minum lagi 1 gelas. Menjelang siang, tambah lagi 1 gelas. Begitu terus sampai sore. Dengan cara ini, tubuh tetap terhidrasi tanpa perlu mengandalkan rasa haus. Metode ini sangat membantu lansia yang sering lupa minum karena merasa tidak butuh. Tanda-tanda dehidrasi yang sering muncul pada lansia antara lain urin berwarna kuning pekat, kaki sering kram, kepala terasa ringan, mulut kering, atau merasa lemas tanpa alasan jelas. Bahkan beberapa lansia sering disangka depresi atau kebingungan, padahal masalahnya hanya kurang minum. Dokter pernah bilang, kadang solusi hidup itu cuma segelas air. Selain itu, minum cukup dapat menjaga elastisitas kulit, membantu fungsi persendian, melancarkan aliran darah, dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ginjal pun bekerja lebih efisien dalam membuang racun. Pokoknya minum air yang cukup seperti memberi hadiah kecil, tapi penting untuk tubuh setiap hari. Buat lansia yang punya masalah mudah buang air kecil, jangan salah paham. Minum sedikit bukan solusinya. Justru minum cukup membantu menstabilkan fungsi kandung kemih. Yang penting, atur waktu minumnya. Misalnya kurangi minum terlalu banyak menjelang tidur agar tidak terbangun berkali-kali di malam hari. Akhirnya, ingat satu hal. Air itu murah, manfaatnya mahal. Jadi yuk, jadikan minum cukup sebagai kebiasaan wajib biar tubuh tetap segar, pikiran jernih, dan hidup terasa lebih ringan. 4. Tidur yang berkualitas bukan sekedar rebahan. Dokter sering bercanda. Banyak orang mengira mereka tidur cukup. Padahal yang mereka lakukan cuma pindah posisi dari kiri ke kanan. Itu bukan tidur, itu akrobat malam hari. Nah, terutama bagi lansia, tidur berkualitas adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tapi sayangnya, semakin bertambah usia, siklus tidur sering ikut berubah. Tidur jadi lebih ringan, gampang terbangun, atau malah sulit memejamkan mata meski badan sudah capek. Padahal, tidur adalah waktu tubuh melakukan servis besar. Saat tidur, otak merapikan memori, organ-organ bekerja lebih pelan, hormon diperbaiki, dan sel-sel tubuh diperbarui. Kalau tidur kurang, tubuh seperti pekerja lembur yang tidak pernah libur. Capek terus, mudah sakit, dan emosi pun ikut naik turun, bak roller coaster. Lansia yang kurang tidur biasanya lebih sulit fokus, gampang lupa, cepat lelah, dan resiko jatuh juga meningkat. Itu sebabnya dokter selalu menekankan pentingnya tidur 6-8 jam setiap malam dengan kualitas yang benar-benar nyenyak. Bukan sekedar merem sambil mendengarkan suara ayam tetangga berkokok dari subuh. Tidur yang baik membutuhkan lingkungan yang nyaman, kamar yang tidak terlalu terang, suhu sejuk, kasur bersih, dan bantal yang menopang leher dengan baik. Dokter suka bilang, kamar tidur itu bukan gudang, jangan dipenuhi barang-barang yang bikin mata sibuk. Kebiasaan menjelang tidur juga menentukan. Banyak lansia suka nonton TV sampai larut atau main ponsel dengan layar terang. Padahal, cahaya biru dari layar bisa mengacaukan hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Dokter menyarankan satu aturan emas. Hindari layar 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan aktivitas ringan seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau sekedar merendam kaki dengan air hangat. Nah, satu masalah klasik lansia adalah sering buang air kecil di malam hari. Dokter menyarankan untuk mengurangi minum yang terlalu banyak 2-3 jam sebelum tidur, namun tetap cukup minum di siang hari agar tubuh tetap terhidrasi. Kalau ini diatur, kualitas tidur bisa meningkat tanpa harus bangun berkali-kali di malam hari. Ritme tidur juga harus teratur. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Tubuh suka rutinitas. Kalau kita ngatur jadwal, tubuh akan ikut patuh. Dokter menyebut ini sebagai sleep hygiene, kebiasaan kecil yang membuat tidur lebih mudah dan lebih dalam. Bagi lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur, coba teknik pernapasan pelan, seperti tarik napas dalam 4 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Cara sederhana ini membantu menenangkan sistem saraf dan memanggil kantuk dengan elegan, seperti undangan VIP untuk tidur. Akhirnya dokter selalu mengingatkan, tidur bukan tanda malas, tapi tanda perawatan diri. Dengan tidur berkualitas, tubuh terasa lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, dan mood lebih cerah. Tidur itu seperti tombol reset, tanpa itu hidup terasa berat.
Jadi, yuk jadikan tidur nyenyak sebagai rutinitas wajib demi tubuh yang lebih sehat dan bahagia. 5. Kelola stres dan jaga kesehatan mental. Dokter sering bilang, usia boleh tua tapi hati jangan ikut keriput. Dan salah satu cara menjaga hati tetap lentur adalah dengan menjaga kesehatan mental. Banyak orang mengira bahwa stres hanya dialami oleh anak muda yang sibuk kerja atau mahasiswa yang dikejar deadline. Padahal, lansia juga punya tumpukan beban sendiri. Mulai dari kesepian, anak yang sibuk, kondisi fisik yang menurun, hingga kekhawatiran berlebihan tentang kesehatan. Kalau tidak dikelola, stres ini bisa berubah jadi bom waktu yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Yang sering tidak disadari, stres pada lansia bisa muncul dengan cara halus. Misalnya, gampang marah tanpa sebab, sulit tidur, nafsu makan berubah, merasa tidak berguna, atau sering melamun sendirian. Dokter mengatakan, kalau pikiran kacau, tubuh ikut kacau. Bahkan, tekanan darah bisa ikut naik, nyeri otot makin menjadi, dan daya tahan tubuh melemah. Jadi, menjaga kesehatan mental itu bukan sekadar urusan perasaan, tapi urusan kesehatan seluruh tubuh. Lalu bagaimana cara mengelolanya? Dokter menyarankan hal yang simpel dulu, punya rutinitas yang membuat hati senang. Aktivitas ringan seperti berkebun, merawat tanaman, memasak menu kesukaan, atau mendengarkan musik lawas bisa menjadi terapi alami yang luar biasa. Pikiran jadi lebih tenang, hati lebih ringan, dan tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Bahkan, tertawa saja sudah bisa membuat hormon stres menurun. Makanya, dokter selalu menyelipkan humor kecil saat konsultasi, karena tawa itu obat paling murah. Selain itu, sangat penting untuk tetap bersosialisasi. Banyak lansia merasa segan atau malu untuk bergaul, karena merasa dirinya tidak seenergik dulu. Padahal, ngobrol 10 menit saja dengan tetangga, teman pengajian, atau cucu bisa membuat otak lebih aktif dan mengurangi rasa kesepian. Dokter sering berkata, manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk yang hanya ngobrol sama kucing. Meski ngobrol sama kucing pun boleh, tapi jangan itu saja. Meditasi dan pernapasan dalam juga menjadi favorit dokter untuk mengurangi stres. Tidak perlu duduk bersila di atas batu sambil menutup mata. Cukup tarik napas dalam beberapa detik, tahan, lalu keluarkan perlahan. Lakukan 5-10 kali. Cara sederhana ini membantu menenangkan sistem syaraf dan menurunkan hormon stres. Cocok dilakukan pagi, siang, atau menjelang tidur. Lansia juga perlu punya tujuan kecil setiap hari. Misalnya, merapikan halaman, menyiram bunga, mencatat cerita lama, atau sekadar membuat teh hangat sambil mendengarkan radio. Hidup terasa lebih bermakna jika ada hal kecil yang membuat kita merasa berguna. Dan tentu saja, jangan ragu untuk meminta bantuan. Dokter selalu menekankan bahwa masalah mental bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang butuh perhatian lebih. Berkonsultasi dengan keluarga, teman, atau tenaga kesehatan adalah langkah bijak, bukan tanda menyerah. Kesimpulannya, kesehatan mental bukan bonus. Dia bagian utama dari hidup yang panjang dan bahagia. Kalau hati tenang, tubuh ikut bugar. Kalau pikiran rileks, hidup terasa lebih ringan. Jadi yuk, rawat pikiran sebagaimana kita merawat tubuh. Karena lansia yang bahagia biasanya awet muda dalam hati. Sampai di sini, kita sudah membahas 5 kunci utama agar tetap sehat dan bugar di usia tua. Mulai dari bergerak aktif, makan seimbang, cukup minum, tidur berkualitas, sampai menjaga kesehatan mental. Dokter selalu bilang, sehat itu bukan cuma soal umur panjang, tapi soal bagaimana kita menikmati setiap tahun yang Tuhan kasih dengan rasa syukur. Karena apa gunanya hidup panjang kalau badan gampang capek, pikiran kusut, dan hati gampang suntuk? Ingat, tubuh kita ini seperti tanaman. Kalau tidak dirawat, ya layu. Tapi kalau disiram dengan air yang cukup, diberi sinar matahari, dijaga dari hama stres, dan diberi nutrisi yang pas, wah, bisa tumbuh subur meski usianya tidak muda lagi. Lansia yang aktif, makan sehat, dan punya pikiran positif biasanya
tampak lebih cerah. Bahkan banyak dokter bercanda. Kadang pasien saya yang sudah 70 tahun lebih lincah daripada yang masih 40 tahun. Yang penting, jangan menunggu sakit dulu, baru mulai peduli. Mulailah dari langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Jalan 10 menit, minum 1 gelas air lagi, matikan TV lebih cepat, atau telepon teman lama sekadar menyapa. Langkah kecil kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi perubahan besar. Dokter selalu mengingatkan, kesehatan itu investasi, bukan pengeluaran. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga tips ini bisa jadi teman baik untuk menjaga tubuh tetap segar dan jiwa tetap ringan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini agar makin banyak orang terbantu dengan edukasi kesehatan yang ringan, lucu, tapi tetap ilmiah. Klik tombol like kalau Anda merasa lebih semangat menjaga kesehatan setelah menonton. Tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video inspiratif dan edukatif lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi, biar tiap ada video baru, Anda jadi orang pertama yang dapat manfaatnya. Tulis komentar. Tips mana yang paling ingin Anda praktikkan hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hari-hari Anda selalu penuh energi, tawa, dan kesehatan yang melimpah. Tetap semangat, karena usia boleh bertambah, tapi semangat muda wajib dipertahankan.